Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eni Sumarningsih selaku dosen Analis Sederet Waktu. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami akan membahas mengenai penerapan model Autoregressive Integrated Moving Approach atau ARIMA pada data deret waktu bidang biostatistika. Data yang kami ambil berdasarkan produksi kedelai di Provinsi Sumatera Utara. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Pertama, saya sendiri, Ahmad Rizali Fikransa. Kemudian ada Hari Maringan Tua. Kemudian Leon Narwastudeon. Selanjutnya Anissa Setiawasiningrum. Dan yang terakhir adalah Faizal Nawawi. Oke, di next. Tahapan analisis yang kami lakukan ada 5. Yang pertama, descriptive data. Yang kedua, identifikasi model. Ketiga, pendugaan parameter model. Keempat, diagnostik model. Dan yang kelima, forecasting atau peramalan. Oke, di next. Yang pertama, descriptive data. Data merupakan produksi tanaman kedelai yang diukur dari Januari 2005 sampai dengan Desember 2015 setiap 4 bulan dalam satuan ton. Berikut adalah tabel dari produksi kedelai. Boleh di next. Pada grafik dapat lihat ada fluktuasi yang cukup tinggi antara dari waktu ke waktu dari tahun ke tahun. Boleh tolong di next lagi. Nah, dari grafik yang tadi terlihat bahwa adanya fluktuasi produksi tanaman kedelai tiap tahunnya. Produksi tertinggi ada pada tahun 2005 dengan jumlah 15.793 ton. Dengan produksi paling sedikit ada pada tahun 2013 dengan jumlah hanya 3.229 ton. Dalam jangka waktu 4 bulanan, nilai tertinggi produksi tanaman kedelai terjadi pada Januari sampai dengan April tahun 2005 dengan jumlah 7.481 ton dan yang terkecil pada September sampai dengan Desember 2013 dengan jumlah 674 ton. Coba boleh tahu next. Baik, selanjutnya identifikasi model. Oke, tolong di next. Baik, yang pertama plot data. Nah, berikut tertera grafiknya di samping. Nah, dari hasil plot, terlihat data memiliki fluktuasi yang besar dengan tingkat keragaman data yang cukup besar pula. Nah, terlihat juga data belum stasioner secara rata-rata maupun ragam. Nah, selanjutnya ini perlu dibuktikan untuk kita dapatkan hasil yang lebih signifikannya. Tolong next. Baik, nah ini merupakan grafik dari uji stasioner terhadap ragam. Kita menggunakan uji box-cox, nah seperti gambar di samping. Terlihat kalau lambdanya itu jauh dari nilai 1, maka perlu dilakukan transformasi agar nilai lambda menjadi 1. Next. Nah, berikut merupakan hasil transformasi dari box-cox. Kita bisa melihat bahwa nilai lambda telah mendekati 1. Artinya data sudah stasioner secara ragam. Selanjutnya, kita akan menguji stasioneritas terhadap rata-rata. Next. Nah, yang ketiga yaitu stasioner terhadap rata-rata. Hasil uji ADF terhadap data hasil transformasi box-cox dapat dilihat dalam gambar di bawah. Dan pada hasil uji ADF terhadap data hasil transformasi box-cox, didapat nilai P yang lebih besar dari 0,05. Artinya, data belum stasioner terhadap rata-rata. Maka perlu dilakukan diferensiasi pertama. Selanjutnya, dan berikut adalah hasil uji ADF dengan diferensiasi pertama. Pada hasil uji ADF terhadap data, hasil diferensiasi pertama didapat nilai P yang masih lebih besar dari 0,05. Artinya, data belum stasioner terhadap rata-rata. Maka perlu dilakukan diferensiasi yang kedua. Dan untuk hasil uji ADF dengan diferensiasi yang kedua adalah sebagai berikut. Pada hasil uji ADF terhadap data hasil diferensiasi kedua didapat nilai P yang lebih kecil dari 0,05. Artinya, data sudah stasioner terhadap rata-rata. Selanjutnya, catatan, karena kita melakukan diferensiasi sebanyak 2 kali, untuk mendapatkan hasil yang stasioner terhadap rata-rata, maka dapat diketahui nilai order D untuk model ARIMA adalah 2. Selanjutnya,
Yang keempat yaitu identifikasi orde. Hasil ACF terhadap data hasil diferensiasi sebanyak 2 kali yang sebagai berikut. Pada data tersebut terlihat leg cutoff setelah leg 1. Maka didapat orde untuk mah senilai 1. Next. Dan untuk hasil PACF-nya ada sebagai berikut. Terhadap data hasil diferensiasi sebanyak 2 kali. Pada data terlihat leg cutoff setelah leg 2. Maka didapat orde untuk AR senilai 2. Kesimpulan, berdasarkan plot ACF, PACF, dan hasil diferensiasi didapat model ARIMA 221 dan model tentatif yang diperoleh yaitu ARIMA 221, ARIMA 021, ARIMA 121, ARIMA 220, dan ARIMA 120. Yang selanjutnya adalah pendugaan parameter model. Berikut adalah tabel dari estimasi parameter dan nilai hasil uji signifikansi. Pada model ARIMA 221, parameter yang digunakan adalah R1, R2, dan MAS1. Semua hasil uji signifikansinya adalah signifikan. Untuk ARIMA 121, parameter yang digunakan R1 dan MAS1, hasil uji signifikansinya adalah signifikan untuk keduanya. Yang ketiga, ARIMA 021. Parameternya MAS1 dan hasil ujinya signifikan. Untuk semua ujinya signifikan. Yang terakhir adalah model ARIMA 120. Estimasi parameternya adalah R1. Untuk hasil uji signifikansinya adalah signifikan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil uji signifikansi parameter, diketahui semua parameter dalam model adalah signifikan. Maka semua model masuk kepada tes selanjutnya, yaitu diagnostik model. Yang keempat adalah diagnostik tabel uji normalitas, residual, dan hasil uji L-Jungbox. Untuk model ARIMA 221, diperoleh nilai hasil uji normalitas adalah 0,56, maka terpenuhi, dan nilai L-Jungbox 0,0135, yang artinya tidak terpenuhi. Untuk ARIMA 121, nilai hasil uji normalitas 0,54, artinya terpenuhi, dan nilai L-Jungbox 0,004, artinya tidak terpenuhi. ARIMA 021, hasil nilai uji normalitas 0,274, artinya terpenuhi, dan nilai L-Jungbox 5,629 kali 10 pangkat min 5, artinya tidak terpenuhi. Untuk ARIMA 220, hasil nilai uji normalitas 0,338, maka terpenuhi, dan nilai L-Jungbox 0,004, artinya tidak terpenuhi. Dan yang terakhir adalah ARIMA 120, dengan nilai hasil uji normalitas 0,67, artinya terpenuhi, dan nilai L-Jungbox 0,002, artinya tidak terpenuhi. Pada hasil tersebut dibuktikan semua model memiliki residual yang menyebar secara normal. Namun ada keanehan pada uji L-Jungbox, karena semua model tidak memenuhi, sehingga perlu dilakukan pengecekan lebih lanjut mengapa bisa tidak terpenuhi semua uji L-Jungbox. Maka diagnosa model dilakukan dengan melihat nilai AIC terkecil. Berikut adalah nilai AIC untuk setiap model. Model ARIMA 221, 154,34, ARIMA 121, 169,4, kemudian ARIMA 021, 185,48, ARIMA 220 176,32 dan ARIMA 120 193,79. Dapat dilihat bahwa nilai AIC terkecil ada pada model ARIMA 221. Maka model tersebut dipilih untuk dilakukan peramalan. Selanjutnya yaitu forecasting. Next. Dilakukan peramalan 12 satuan waktu ke depan sebagai berikut. Ya, waktu yang pertama yaitu per poin 34 menghasilkan
peramalan untuk waktu pertama yaitu sebanyak 2.623 ton. Untuk waktu kedua menghasilkan 2.284 ton dan seterusnya hingga waktu ke-12 menghasilkan 3.653 ton. Dapat dilihat untuk tingkat kepercayaan 80%, nilai low dan high-nya membuka selebar untuk yang pertama 637 hingga 4.609 hingga peramalan waktu ke-12 membuka dari negatif 9.681 hingga 16.988. Begitu juga untuk tingkat kepercayaan 95%-nya yang membuka lebih lebar daripada tingkat kepercayaan 80%. Next. Dapat dilihat plot forecast model ARIMA 221. Di sini dari waktu ke-34 hingga ke-45 terlihat untuk garis birunya yaitu point forecast atau nilai peramalannya. Untuk yang membuka lebar yang kecil yaitu untuk tingkat kepercayaan 80% dan yang lebar itu tingkat kepercayaan 95%. Next. Didapat kesimpulan dari hasil pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, model ARIMA yang terpilih adalah model ARIMA 221 berdasarkan plot ACF, PACF, dan hasil diferensiasi dengan kriteria kebaikan model nilai AIC terkecil yaitu 154,34. Model ARIMA yang digunakan menghasilkan prediksi produksi kedelai di masa depan selama 12 satuan waktu dengan waktu pertama yaitu 2.623 ton hingga waktu ke-12 sebanyak 3.653 ton. Next. Itu kurang lebih itu semua dari kelompok kami yang membahas mengenai produksi tanaman kedelai. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.